To the extent of the House recognizes, protects and safeguards the sovereignty of this country, the morals of this country, the cultures, and will always legislate for our people. Parlemen Uganda telah meloloskan rancangan undang-undang RUU anti-LGBT yang memuat ancaman hukuman mati bagi komunitas tersebut. Langkah ini telah memicu keprihatinan Kepala Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Volker Turk, yang mendesak Presiden Uganda, Yoweri Museveni, untuk memblokir RUU tersebut. Selain ancaman hukuman mati, peraturan baru Uganda juga memuat ancaman hukuman penjara seumur hidup untuk komunitas LGBT. Pengesahan RUU diskriminatif ini, mungkin di antara yang terburuk di dunia, adalah perkembangan yang sangat meresahkan, kata Turk dalam sebuah pernyataan. Di Amerika Serikat, juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby mengatakan jika RUU itu diberlakukan menjadi undang-undang, maka Washington harus melihat penerapan sanksi ekonomi terhadap Uganda. Langkah itu sangat disayangkan karena sebagian besar bantuan Amerika Serikat ke negara Afrika itu dalam bentuk bantuan kesehatan, terutama bantuan anti-AIDS. Parlemen Uganda meloloskan RUU itu pada Selasa malam dalam sesi pleno yang berlarut-larut di mana perubahan-perubahan pada menit-menit terakhir dibuat pada draft peraturan tersebut yang awalnya termasuk hukuman hingga 10 tahun penjara terhadap tindakan homoseksual. Dalam versi yang disetujui oleh anggota parlemen, pelanggaran homoseksualitas yang diperparah sekarang diancam dengan hukuman mati. Homoseksualitas yang diperparah berlaku dalam kasus hubungan seksual yang melibatkan mereka yang terinfeksi HIV serta anak di bawah umur dan kategori orang rentan lainnya. RUU itu akan memungkinkan hukuman 14 tahun untuk percobaan homoseksualitas yang diperparah dan hukuman hingga 10 tahun untuk percobaan homoseksualitas. Pelanggaran homoseksualitas akan dihukum penjara seumur hidup, hukuman yang sama yang ditentukan dalam hukum pidana era kolonial Uganda yang mengkriminalisasi tindakan seks melawan tatanan alam. RUU itu diperkenalkan bulan lalu oleh seorang anggota parlemen oposisi yang mengatakan tujuannya adalah untuk menghukum promosi, perekrutan, dan pendanaan terkait dengan kegiatan LGBT di negara Afrika Timur ini, di mana kaum gay diremehkan secara luas. Keprihatinan muncul dari banyak pihak di seluruh dunia tentang dampak buruk RUU ini terhadap hak asasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, ada sesuatu yang menurutku melegakan terkait dengan perang terhadap LGBT. Karena seperti yang kusampaikan, bahwa LGBT itu tidak hanya melanggar hukum, tetapi itu melanggar fitrah manusia. Sesuatu yang melanggar hukum belum tentu melanggar fitrah, tetapi sesuatu yang melanggar fitrah dipastikan itu melanggar hukum. Dan kabar baru yang cukup melegakan ya, dalam perang melawan LGBT di dunia ini, setelah beberapa waktu yang lalu parlemen Rusia mengesahkan undang-undang anti-LGBT, memberikan sanksi pidana kepada mereka-mereka yang melakukan propaganda LGBT, dengan ancaman ada sanksi pidana seumur hidup dan ada juga sanksi denda. Kali ini dari benua Afrika ada satu berita yang cukup melegakan dan menurutku ini sebuah bentuk keberanian, yaitu terkait dengan negara Uganda yang telah secara resmi mengesahkan undang-undang anti-LGBT. Dalam undang-undang tersebut dituliskan
tertuangkan bahwa para pelaku LGBT ini akan dikenai dengan pidana yang sangat berat, bisa pidana seumur hidup, dan bahkan memungkinkan atau terbuka peluang untuk dikasih pidana mati untuk kasus-kasus tertentu seperti pelaku LGBT atau hubungan sejenis yang dilakukan dengan orang-orang yang terkena virus HIV, kemudian kepada anak-anak di bawah umur dan pada korban-korban yang rentan kesehatannya. Intinya negara Uganda, Parlemen Uganda sudah mengesahkan undang-undang anti-LGBT dengan hukuman yang sangat berat, bahkan sampai membuka peluang untuk dikasih hukuman pidana mati. Teman-teman sekalian, tentu saja apa yang dilakukan oleh Uganda ini mendapatkan protes keras dari mereka-mereka yang mengatasnamakan hak asasi manusia. Berbagai organisasi hak asasi manusia dunia, bahkan dari pemerintah Amerika Serikat yang merasa telah memberikan bantuan ekonomi terhadap negara tersebut, mengecam keras apa yang dilakukan oleh pemerintah Uganda terkait dengan pengesahan undang-undang LGBT. Dan menurutku ya dari dulu begitulah. Orang-orang yang selalu berlindung pada hak asasi manusia meminta atau menuntut dengan alasan tidak boleh dilakukan diskriminasi terhadap mereka-mereka yang mempunyai perilaku LGBT, mereka-mereka yang suka dan berjuang untuk melegalkan hubungan sejenis. Ya, menurutku itu dari dulu ya seperti itu. Kemudian teman-teman sekalian, kalau dalam perspektif hukum Islam memang semuanya sepakat bahwa perilaku LGBT ini diharamkan oleh ajaran Islam. Cuman terkait apakah terhadap mereka-mereka yang berperilaku LGBT ini ada hukuman pidananya atau tidak, kemudian jenis hukuman pidananya atau tidak, jenis hukuman pidananya seperti apa, itu para ulama berbeda pendapat. Ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa mereka-mereka yang melakukan penyimpangan seksual sebagaimana perilaku LGBT ini dikiaskan dengan para pelaku zina, dalam konteks liwat ya, melakukan hubungan sesama jenis. Ya teman-teman tahu sendirilah, liwat nanti bisa dicari lah istilahnya itu, karena kalau laki-laki sama laki-laki itu hubungannya lewat apa itu nanti teman-teman bisa cari sendiri. Itu dianalogikan dengan zina, sehingga hukumannya bisa dirajam bahkan sampai hukuman mati. Kemudian ada lagi ulama-ulama yang berpendapat bahwa hadnya perilaku LGBT ini tidak ditentukan ya, meskipun secara tegas bahwa ini sesuatu yang haram, tetapi had atau pidananya itu tidak ditentukan. Itu masuk ke wilayah takzir, wilayah kewenangan dari penguasa atau pemerintah. Dan di Indonesia sendiri, seperti yang pernah aku sampaikan beberapa waktu yang lalu, tidak pernah ada ketegasan apakah perilaku LGBT ini ada hukuman pidananya atau tidak pernah ada ketegasan soal itu. Pasal yang termuat dalam RUU KUHP, bukan RUU lagi ya, pasal yang termuat dalam KUHP baru hanya menyebutkan bahwa mereka-mereka yang melakukan pelecehan baik kepada sesama jenis maupun lawan jenis itu bisa dikenai sanksi pidana. Jadi tidak sama sekali fokus pada LGBT-nya, tetapi pada perilaku pencabulan itu yang ada di Indonesia. Ya sekali lagi ya, segala sesuatu itu kalau tidak diundangkan, tidak dijadikan sebagai hukum positif, tidak bisa dilaksanakan, tidak punya kekuatan memaksa. Itu teman-teman. Jadi Islam secara tegas mengharamkannya karena salah satu tujuan dari perkawinan itu bukan hanya mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, tetapi juga wabassa minhuma rijalan katsira wa nisaa. Salah satu tujuan dari perkawinan itu adalah menciptakan generasi penerus yang meneruskan tugasnya sebagai khalifah di dunia.
Jadi untuk pelestarian generasi. Kalau perilaku LGBT ini kita permisif, tidak kita lawan, tentu ini akan mengancam atau menyebabkan manusia di dunia ini bisa pada mengarah kepunahan. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.